Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Today we are going in lesson 7, it's Tiger Kite in part 2. Jadi hari ini kita akan masih membahas di lesson 7 tentang it's Tiger Kite, namun di bagian yang kedua. In this part, we will learn to asking and telling about position. Jadi seperti pada bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang asking and telling about position atau kepemilikan ataupun kepunyaan. Nah, dalam bagian yang ini, kita juga masih akan membahas tentang asking and telling about the possession atau kepemilikan. Nah, yang pertama, silakan kalian buka di halaman 133, 133, listen and do. Nah, jadi dalam halaman ini kalian diminta untuk mendengarkan audio yang nanti akan Ibu berikan. Kemudian silakan kalian mengulang kembali sesuai dengan audio yang kalian dengarkan. Listen and do. Fly the kite. Arrange the Lego blocks. Play the spin top. Ride the skateboard. Nah, setelah kalian mendengarkan audio yang tadi sudah kalian dengarkan dan kalian ikuti, berikutnya kita akan membahas part listen and talk. Nah, di halaman ini kita akan membahas bagaimana caranya asking and telling about the position. Bagaimana caranya bertanya jawab tentang position. Nah, look at the first picture. Perhatikan pada gambar yang pertama. Whose skateboard is this? Nah, ada pertanyaan yang menanyakan whose skateboard is this? Nah, itu berarti pertanyaannya menanyakan skateboard siapakah ini? Nah, look at kata this. This itu menandakan bahwa benda yang ditanyakan itu hanya satu. Jadi THIS itu menandakan kalau benda yang ditanyakan itu hanya satu. Lalu Made menjawab, it's Donna's skateboard. It's Donna's skateboard. Nah, jawabannya yaitu ini adalah skateboardnya Donna. Lihat pada kata-kata yang tertulis di sana yaitu Donna's. Ada Donna apostrof S atau Donna koma atas S. Itu menandakan bahwa kepemilikan skateboard itu adalah miliknya Donna. Next, ke bagian pertanyaan yang kedua, whose action figures are these? Nah, di situ kamu perhatikan ada kata-kata THISE. Nah, this di sini menyatakan bahwa benda yang ditanyakan itu lebih dari satu. Nah, perhatikan gambarnya, action figure-nya itu ada 2. Maka dia menggunakan kata whose action figures are these? Nah, ada kata are dan this. Berarti menanyakan benda yang lebih dari satu. Lalu yang satunya menjawab, they are Dennis action figures. Nah, mereka adalah action figures kepunyaan Dennis. Nah, perhatikan lagi kata Dennis. Namanya Denny, kemudian diberikan apostrof S atau koma atas S sebagai tanda kepemilikan. Nah, mengulang kembali penjelasan pada bagian yang sebelumnya, pada bagian video sebelumnya. Nah, kita akan mengulang kembali tentang penjelasan possession atau kepunyaan. Jadi, possession ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, biasanya untuk menunjukkan kepemilikan kita menggunakan kata huruf S atau apostrof S atau koma atas S untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, biasanya diikuti dengan nama terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan apostrof S. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, Tigor's kite. Nah, Tigor's kite di sini maksudnya adalah layangannya Tigor.
Jadi setelah kata Tigor, kita beri tanda koma atas S untuk mengungkapkan kepemilikan dari Tigor. Berikutnya, Dina's doll. Nah, Dina's doll itu berarti bonekanya Dina. Maka namanya terlebih dahulu nama Dina dituliskan, baru setelah itu diberikan tanda koma atas lalu huruf S diikuti dengan benda yang dimilikinya. Nah, sudah paham ya dengan penjelasan tadi? Selanjutnya kita akan membahas di halaman 136 sampai 137. Jadi di halaman ini kalian akan membuat percakapan berdasarkan gambar-gambar yang sudah disediakan seperti contoh di halaman sebelumnya. Nah, jadi Ibu berikan contoh di sini ada 8 buah gambar yang sudah disiapkan. The first one is skateboard, yo-yo, doll. Number 4 is ball. Number 5, kite. Number 6, action figures. Number 7, bicycle. And then number 8, Lego blocks. Nah, kemudian kamu perhatikan berapa jumlah mainan yang ada di dalam gambar tersebut untuk menentukan apakah bendanya itu hanya satu atau lebih dari satu. Nah, Ibu berikan contoh untuk nomor 1. Jadi untuk nomor 1 kita bisa membuat percakapan seperti ini contohnya. Nah, kamu bisa menuliskannya di dalam buku latihan kamu seperti contoh yang Ibu sebutkan. Nomor 1, tulis skateboard. Lalu buat percakapannya, misalnya namanya Dina. Lalu Dina bertanya, whose skateboard is this? Nah, kamu buat lagi namanya siapa? Namanya Rio misalnya. Lalu Rio menjawab, it's Donna's skateboard. Nah, jadi untuk membuat percakapannya, kamu bisa membuat percakapan seperti yang Ibu contohkan di layar ini, di video berikut ini, oke? Kemudian yang kedua, gambar yoyo. Berarti kamu tinggal menuliskan number 2, yo-yo. Nah, untuk namanya, kamu bebas menentukan nama siapa saja yang akan kamu gunakan. Tapi, yang harus kamu pahami, pertanyaan dan jawabannya itu harus benar dan gunakan position. Nah, position itu berarti kamu harus menuliskan kepunyaan siapa dengan menuliskan menggunakan huruf nama, kemudian ditambahkan dengan koma atas S. Nah, misalnya nomor 2, kamu tinggal tulis Tika, whose yo-yo is this? Nah, kenapa dia masih menggunakan is this? Karena yoyonya cuma 1. Tapi kalau yoyo itu ada 2, berarti kita bisa menggunakan whose yo-yo are this? Seperti itu. Nah, lalu kamu bisa menjawabnya. Misalnya tulis nama temannya yang ingin menjawab. Chico. Chico menjawab, it's ... atau it's siapa? It's Donny's yo-yo misalnya. Jadi kamu bisa menuliskan seperti itu. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 8 selanjutnya, silakan kamu kerjakan di dalam buku latihannya. Kemudian kamu bisa mengirimkan jawaban kamu di kelas mayanya masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini di Lesson 7 Part 2. Jadi di lesson 7 kali ini kita sudah membahas tentang asking and telling about the possession. Jadi jangan lupa menggunakan apostrof S atau koma atas S untuk mengungkapkan sebagai suatu kepemilikan atau kepunyaan. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar atau langsung WA kepada guru kalian masing-masing. Nah, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.